Berwaspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang ke murid Yesus, pendiri agama Islam atau pendiri agama Kristen. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apakah betul Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya ketika mereka kamu tanya, kenapa kalian menyembah Yesus? Apa jawaban mereka? Ya, kami mengikuti nenek moyang kami. Apakah itu betul? Sekarang kalau kita tanya teman-teman Kristen yang paling tinggi ilmunya dalam ilmu kekristenan, tanya, saudaraku, kamu menyembah Yesus itu ajaran siapa? Karena Al-Quran mengatakan, wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna say'a wa la yahtadun. Sesungguhnya kami itu menyembah Yesus, menyembah apa yang kami sembah, itu bukan karena mengikuti yang kami sembah, tetapi karena kami mengikuti nenek moyang kami. Ini Al-Quran. Nah, coba kita buktikan kebenaran Al-Quran. Panggil Kristen yang memahami tentang ilmu kekristenan. Saudara menyembah Yesus itu karena ikut Yesus atau karena ikut nenek moyang? Keren penjelasan Anda. Lompat sana, lompat sini itu. Ya. Ya, silakan Anda susun kerangkanya kalau terpisah penjelasan saya. Silakan. Ya, saya masuk di tengah tadi ya. Mungkin tidak bisa menginikan semua, tapi yang bagian awal saja. Begini, mengenai Matius pasal yang ke-7 ayat 21 tadi ya, yang suka dikutip kawan-kawan, seolah-olah itu merupakan penolakan Yesus terhadap memanggil dia Tuhan. Sebenarnya kalau dibaca seluruh konteks itu tidaklah bermaksud demikian, tetapi yang dimaksudkan Yesus, baca aja ayat 21 lanjut, justru yang dimaksudkan Yesus bukan yang berseru-seru kepada dia ya yang menjadi masalahnya, atau begini, karena orang menyebut dia Tuhan itu dibawa nanti kepada siksaan, bukan ya, justru ketidakkonsistenan yang dimaksudkanlah di sana. Jadi gini, orang panggil dia Tuhan, tetapi perilakunya, perbuatannya tak mencerminkan itu, tetapi tidak mau menyangkali bahwa dia disebut Tuhan. Boleh dibaca baik-baik, baca aja baik-baik konteks itu. Saya mendengar bolak-balik mengutip ayat itu. Yesus menerima penyebutan Tuhan atau kuria-kuria terhadap dia, tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika menyebut dia Tuhan, tapi di sisi yang lain secara bersamaan mereka juga adalah pelaku-pelaku kejahatan. Itulah yang ditolak dan itulah yang akan masuk ke siksaan. Itu saja. Oke, baik. Jadi gini saudara, ada dua kelompok di tengah-tengah pengajaran Yesus. Dua kelompok ini adalah domba dan serigala. Dua-duanya memanggil Tuhan. Tak ada pernah kita mendengarkan Yesus itu dipanggil dewa, Yesus itu dipanggil Theos. Sekarang permasalahannya adalah ada di puncak penekanan Yesus kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Di data nomor 21 yang Anda barusan bawa. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku kurios, Tuan, guru, junjungan, gembala, pembimbing, konselor, konsiling. Ya, bukan akan masuk ke dalam surga, melainkan. Jadi ada dua tuh. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang yang melakukan kehendak Bapa di Kristen itu yang mana? Menyembah Yesus itu kehendak Bapa rupanya. Ibadah minggu itu kehendak Bapa rupanya. Tidak bersunat itu kehendak Bapa rupanya. Makan babi itu kehendak Bapa rupanya. Bukan. Oleh karena itulah kemudian tidak ada pembenaran yang bisa kemudian duduk sebagai kebenaran absolut ketika ini yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan. Oh tidak, Bang Suma, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk ke dalam neraka, tapi ada juga yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk ke surga. Siapa mereka? Kristen. Oh ya? Masa sih? Iya, kenapa? Ya karena kami orang benar. Tunggu dulu.
Yesus sendiri mengatakan, kecuali mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa hari Sabat. Kehendak Bapa jangan ada Tuhan lain. Kehendak Bapa kemudian harus di sinagoge. Kehendak Bapa jangan makan babi. Kehendak Bapa kemudian ibadahnya hari Sabat. Kristen? Bukan. Oke, baik. Kira-kira Bang Juma, supaya kita fokus di teks itu, bisa tidak Bapak tunjukkan yang disebut sebagai kehendak Bapak itu di situ? Apa yang dimaksud di situ? Oke. Di situ, Inilah. di teksnya. Oke, baik. Ini kan dengar nih, dengar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya. Dari buahnya. Apa buah di situ? Pengajaran. Dari pengajarannya kamu akan mengenal mereka. Nah sekarang hanya ada dua, yaitu Yahudi dan Kristen. Ada dua batang di sini. Ada dua pohon yang muncul di sini, yaitu pohon Yahudi dan pohon Kristen. Sekarang permasalahannya, kita perjanjian baru ini firman siapa? Dan kemudian perjanjian lama ini firmannya siapa? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan dua pohon. Buah-buah yang dihasilkan oleh nabi palsu ini diantaranya menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apakah Yahudi mempraktekkan itu? Tidak. Siapa yang mempraktekkan itu? Kristen. Jadi buah-buah ini di mana? Di Yahudi atau di Kristen? Di Kristen. Kenapa Kristen menjadi buah dari pohon dari nabi palsu ini? Kenapa? Karena mereka beriman kepada tanda jahat, yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Baik. Silakan. Pertanyaan saya kira belum dijawab. Mana kehendak Allah dari ayat itu? Nah, Bang Juma masih tetap membuat narasi. Ya, yang saya maksud, ini loh, kehendak Allah yang dimaksud di sini itu ini. Nah, tapi Bang Juma menjelaskan ini dan itu. Oke, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi saya tidak menemukan apa jawaban Bapak, Pak Juma terhadap ini. Lalu kedua, supaya tidak gegabah, Bang Juma, ketika membicarakan konteks itu di zaman Yesus hidup. Nah, lalu siapa pendengarnya di situ? Nah, lalu menurut Anda, apakah di situ ada orang Kristen? Lalu sekarang Anda bawa-bawa liter ayat itu kepada Kristen. Di situ tidak ada Kristen, Bang Juma. Jangan salah kaprah. Oke, itu saja. Tidak ada Kristen. Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam. Oke, sudah. Mari kita melebar. Tetapi sekali lagi di konteksnya, di saat Yesus berbicara kepada pendengarnya pada waktu itu belum ada Kristen. Itu tolong dipahami. Oke. Jadi, baik. Maka ayat itu secara literlek jangan dibakukan langsung kepada itu. Oke. Sekarang apalagi jualan obat apa lagi nih? Oke, tidak apa-apa. Silakan ngomong begitu terus. Sekarang Anda sudah lari kemana-mana, maka kok lari kemana-mana? Membawa, iya. Kok lari kemana-mana? Kan penjelasan narasi-narasi yang tidak ada di ayat kan? Ada. Di situ kan tidak ada Kristen. Ada di situ Kristen. Coba buktikan. Sekarang ada dari buahnya, dari buah. Di situ saya mau tanya Anda, yang mendengar Yesus ngomong itu ada Kristen atau tidak? Yang mendengar. Tidak langsung ada. Yesus menasehati muridnya. Nah, sekarang yang datang kepada muridnya, yang datang kepada murid-murid Yesus ini, Anda bisa diskusi baik nggak? Oke, itu Kristen atau bukan? Saya tanya dulu, Yesus berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen di sini? Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada Kristen. Setelah murid-murid Yesus siapa yang muncul? Kristen atau Islam? Oh, saya juga ada Kristen sekarang. Itu Oke, bagus. Anda sudah ngakui kan? Ini kan yang datang nih, yang datang. Yang datang setelah murid Yesus siapa? Kapan datang mereka? Di mana? Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda. Setelah murid-murid Yesus yang muncul agama apa? Oke, berarti Anda mulai melebar. Biar kita melebar. Ini tersusun. Setelah murid Yesus, di sini kan Anda mengakui. Dengar. Anda mengakui tidak ada Kristen di dalam Matius 7 ini kan? Betul. Nah, kapan Kristen mulai muncul? Di teks itu tidak ada. Saya tanya, kapan Kristen mulai muncul? Kisah Rasul 2.
Kisah Rasul 2. Berkontaminasi dengan siapa? Berkontaminasi. Iya. Apa Kristen istilah? berinteraksi dengan siapa? Oh, dengan orang-orang sejaman mereka. Nah, lalu Bagus. Orang-orang yang sejaman, orang-orang yang sejaman Yesus, orang-orang yang sejaman Yesus ini murid Yesus atau bukan? berarti Anda melebar dari ayat itu ya. Jangan pakai jurus gereja di sini. Jangan pakai jurus gereja. Yang berinteraksi, sabar. Yang berinteraksi dengan murid Yesus pertama kali agama Kristen, Hindu, Buddha atau Islam? Tidak ada di situ dijelaskan di ayat itu. Saya makanya bertanya sama Anda, jangan pakai jurus bulus. Jangan pakai jurus bulus. Ini murid Yesus, dengar, saya jelaskan. Dengarkan, kalau guru dan jelaskan, murid dengar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Ini ucapan Yesus kepada Yahudi. Betul? Betul? Mulai oleng. Apa yang anda maksudkan? Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Tidak ada Kristen Dengar dulu. di situ, Pak. Ini Aku ucapan saja. Yesus kepada tapi muridnya, aku betul saja atau tidak ada tidak? Kristen. Kecuali Anda melebar. Kalau melebar keluar dari Saya ulang lagi, konteks saya ulang lagi, saudara. Menerima ya. Saudara, Oke, saya ya. ulang lagi. Mau lari. Loh. Mau lari? Anda Mau yang lari? tahu nanti di situ, Bang. Mau lari enggak? Mana ada Kristen di situ? Kan saya Terus ada enggak hubungannya? Ada enggak hubungannya murid Yesus dengan Kristen? Ada enggak hubungannya? Ada enggak hubungannya? Oke, kalau hubungan berarti bukan ayat itu lagi. Saya tanya Kita dulu. keluar dari ayat itu. Saya tanya dulu. Mari kita keluar Ada dari- enggak hubungannya? Ada enggak hubungannya antara Kristen dengan murid Yesus? Ada enggak hubungannya? Anda mau tetap berkata di situ ada Kristen, Anda tetap tidak ketemu Saya jawaban. tidak mengatakan di sini ada Sudah. Kristen. Dengar Jadi, dulu kita ganti saya. topik. Kita ganti topik. Enggak ada ganti topik, enggak ada. Udah ketahuan Anda kalian salah. itu serigala. Udah Mana? ketahuan. Saya Dengar. sudah bilang, Anda bawa ayat itu. Dengarkan dengan saya, konteks yang salah. saya Jadi baik-baik. kita ke yang lain. Dengarkan saya baik-baik. Yang datang kepada murid Yesus, yang telah dinasehati Yesus, waspadalah akan datang serigala nyamar domba. Yang datang kepada murid-murid Yesus yang mendengarkan petuah ini, itu pendiri Kristen atau pendiri Islam? Tidak ada itu pertanyaan itu, tidak ada jawaban di situ, Bang. Mulai ngaco. Pertanyaannya mana, Bang? Ini Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Pertanyaan saya, yang datang ke murid Yesus, pendiri agama Islam atau pendiri agama Kristen? Sebentar, yang datang kepada Yesus pendiri agama Kristen atau pendara? Bukan datang kepada Yesus, tuyul. Yang saya tanya, kan begini, saudara, jangan pura-pura jadi anak TK Anda ini, ya. Yesus mengumpulkan muridnya. Manusia-manusia bersunat, dikumpullah oleh Yesus. Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, murid-murid setelah mendengarkan nasihat peringatan Yesus, adakah yang betul-betul datang kepada mereka setelahnya? Yang datang setelah mereka ini siapa? Yang datang kepada mereka ini siapa? Pendiri agama Islam kah atau pendiri agama Kristen? Oke, saya izinkan saya waktu 1 menit ini ya. Begini ya, Bang. Oke ya, ketika kita masuk ke dalam ayat itu, semua kita yang ada di dalam inilah, saya ingatkan, tolong memperhatikan konteks. Ketika Yesus berbicara di situ, dia berbicara kepada orang Yahudi kah, kepada murid-murid kah, atau kepada orang banyak kah? Nah lalu jangan selalu memaksakan itu Kristen. Kalau ada yang disebutkan di situ, itu pesan Yesus langsung asli kepada orang Yahudi, orang Israel. Nah, kenapa mereka diingatkan soal Nabi
palsu, identitas nabi palsu yang mereka akan harus waspadai, itulah yang di dalam kitab yang sama, di dalam Matius pasal 24, adalah orang-orang yang akan mengakui, menyatakan dirinya sebagai Mesias. Itulah yang diwadai oleh Yesus. Jadi bukan nanti lalu Anda menggiring, oh ini adalah orang Kristen yang datang ke Yahudi, waduh lari banget. Nah jadi jangan comot Yang sana, comot datang sini, kepada lompat sana, murid lalu Yesus keluar ini konteks. siapa? Gak usah terlalu melebar Tidak ada Anda. yang datang. Yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Nggak ada yang datang. Ada di situ di ayatnya itu. Nggak ada. Jadi Paulus menganiaya siapa? Oh, itu yang Anda maksudkan keluar lagi dari konteks. Loh, yang datang ini, yang datang Kan saya kepada sudah murid ingatkan Yesus siapa? Anda. Itu pertanyaannya loh. Tidak. Itu pertanyaannya. tidak ada Yang di datang teks, kepada Bang. Iya. murid Yesus siapa? Nah, berarti lah keluar dari konteks ya. Biar saya layani. nggak apa-apa. Bukan. Sepakat, loh. Bukan keluar dari Keluar dari konteks. konteks, Ini datang. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Kok keluar dari konteks gimana? Yesus menasihati muridnya Yahudi. Wahai Yahudi, waspadalah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Alamak. Ini ada orang yang memperbodoh diri. Ulaika hum syarrul bariyah. Anda kalau sudah keciduk, jangan membatasi diri untuk menjadi orang waras. Yang datang kepada murid Yesus itu sopo? Yang menganiaya murid Yesus ini siapa? Oke. Habis itu dia mengaku apa setelah menganiaya? Mengaku rasul. Sudah. Kan dia harus menyamar. Lagi harus keluar dari konteks kan, Bang? Ini Saya tidak sudah keluar selalu dari tadi, konteks. hati-hati Pertanyaannya memakai ayat itu. gini. Mana Gini. ada Menurut konteks Yesus, dari situ, Paulus, menurut Bang? Yesus, ada nggak yang datang kepada muridnya? Lalu di situ siapa? Saya tanya Ada di konteksnya. dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Jawab aja. Saya tanya Tidak. dulu, Di ayat ada itu nggak tidak. yang datang kepada murid Yesus? Tidak ada di konteks itu, Bang. Ini datang sudah sangat jelas kok kamu katakan tak ada. Di dalam Matius Coba mana? 7 nomor 15 itu sudah jelas dikatakan datang kepadamu. Itu ada kata datang di sana kok dibilang tidak ada. Ini Lalu? orang sehat atau orang gila ini yang saya temani diskusi? Hah? Oke. Anda punya otak Akhirnya nggak Anda sih? lari, kan? Anda punya otak nggak Jangan sih? ngomong gitu. Enggak, saya tanya sama Anda. Yang tidak Ini punya menurut otak siapa? Yesus di dalam bahasa Yunani kata erchomai. Erchomai itu datang. Datang itu artinya ada orang yang datang kepada murid Yesus. Saya tanya kepada saudara, ada enggak Paulus mendatangi murid-murid Yesus? Oke, tidak pernah Paulus dimaksudkan di situ, Bang. Silakan. Lalu Anda siapa? Lari sana lari sini. Lalu Silakan siapa? Anda lari sana lari Lalu sini. siapa yang menganiaya murid Yesus? Itu saya katakan tidak ada di situ dibuat menganiaya, Bang. Abang sudah Dia makin melebar. menganiaya lalu Mana- menyamar. Mana dibuat mana? Oke. Jadi- Lukas 21 coba Anda lihat. Nomor 8. Silakan baca aja. Oke. Saya tidak tahu Bible. Iya, memang Anda tidak tahu Bible, saya ngajarin Anda. Waspadalah, dengarkan. Hei, dengarkan. Oke. Udah tidak berotak lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini lagi-lagi Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi. Oke? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Oke. dan berkata, "Akulah Tuhan." Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Di data nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum penyesat itu kemudian membawa-bawa namaku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya Yesus, murid Yesus? Oke, tidak ada Paulus di situ, Bang. Tidak ada Paulus di situ. Anda mau La bilang Paulus? haula wala quwata illa billah. Sudah. Kisah para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Apa tuh? Ya. Apa Oke, itu? berarti Siapa nampak yang ayat menganiaya yang- murid Yesus? Kutanya dulu. Oke, saya jawab. Siapa yang menganiaya Anda murid Yesus? setuju bahwa Anda udah keluar kan? Anda udah keluar, Siapa ya? yang Aku saja. menganiaya murid Yesus? Oke, akui saja Anda keluar. Biar saya ikut keluar. Saya tidak keluar. Ini masih dalam konteks Oh, orang yang tidak datang ada. kepada murid Yesus. Anda- Yang tidak datang kepada konteks, murid Bang. Yesus itu siapa?
Bang, ngerti ndak istilah konteks di dalam studi? Yang datang kepada murid Yesus itu Kalau siapa? konteks sih, ngerti ndak Yang konteks udah dalam turunin, teks? turunin. Ini si ada monyet tambahan? turunin, monyet turun. Saya nggak butuh diskusi sama monyet. Maaf ya, saya hanya mau diskusi sama orang yang berfungsi otaknya. Kalau orang gila, penolong setan di dalam menyesatkan manusia, sorry ye, bikin habis tenaga gue. Mending lu ke gereja colok pantat pendeta isap jari lo, biar lu semakin bodoh gitu ya. Masakan data seakurat itu dibilang tidak? Di situ sudah jelas-jelas yang mendatangi murid Yesus erchomai dalam bahasa Yunani. Waspadalah kepada nabi palsu yang erchomai. Kepada siapa erchomai itu? Kepadamu, humas, kepada kalian murid-muridku. Nah, yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Kucluk. Kamu pikir Tukul yang ke sana? Ibu Uti yang ke sana? Bukan. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhannya. Kenapa bersikeras dengan kesalahan, dengan kesesatan? Karena ingin menolong setan. Karena setan bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Melalui siapa? Melalui pasukan-pasukannya. Salah satu kelompok besar pasukannya itu adalah orang-orang kafir. Sudah jelas-jelas yang datang kepada murid Yesus ya pendiri Kristen. Siapa lagi? Makanya orang Kristen itu percaya diri. Kami ini dari Israel rohani. Kenapa? Karena kami ini adalah murid-murid Yesus. Kami ini adalah anak-anaknya. Berarti yang terkontaminasi kepada murid Yesus adalah Kristen. Susah kali jadi manusia. Selalunya mau jadi hewan terus kalian itu. Kapan sih kalian itu bisa menjadi manusia? Hah? Jangan wujud aja manusia, tapi tabiatnya, karakternya sama seperti Bembe. Bembe pun tidak mau disama-samakan samamu. Bembe mengatakan, sorry ya Bang Suma, kami masih tinggi levelnya daripada mereka. Iya sih, karena Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya, mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itulah kalian. Bang Zuma, Oke. kali berapa jahatnya mereka ini Bang Zuma? Kali berapa? Sejahat-jahatnya makhluk kata Quran. Masya Allah. Kalau di Matius 23 nomor 15, 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Nah, itulah mereka. Mereka tidak mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak mau kemudian disebut sebagai penyamar. Padahal ini kan pondasinya sudah sangat jelas. Siapa yang menyamar antara Yahudi dan Kristen? Yang menyamar sebagai Yahudi siapa di sini? Di antara dua kelompok ini? Hanya orang gila yang tak tahu. Ini ada dua yang bukan asli dengan yang asli. Makanya dalam Matius 7 nomor 15 itu sampai nomor 23, di situ ada dua pohon. Ada dua pohon kemudian. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Buah yang jahat akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu bagaimana tanda-tandanya buah yang jahat itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu siapa? Hindu, Buddha, Islam gitu. Ente kucluk. Bom. Udah nyata kali di dalam Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tidak ada tanda satupun yang akan diberikan kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Mampus. Makanya kalian itu terseret-seret, diberikan aib kekal. Yeremia 23 di data nomor 40 jelas sekali, nabi palsu melancarkan serangan penyesatannya, kemudian pengikutnya akan diberikan noda yang kekal dan aib yang kekal yang mempermalukan mereka dan tak terlupakan. Masih mau memperbodoh diri? Itu adalah aib. Udah jelas-jelas di situ diterangkan. Lalu kemudian adakah di situ tertulis namanya apa? Tulul. Di dalam Markus 9 nomor 7, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku Yesus yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hei, Tulul, ini dalil kitabmu sendiri yang mengatakan dengarkanlah Yesus.
Ada nggak suara Yesus mengatakan, wahai orang Roma Yunani, sembahlah aku, ibadahlah hari Minggu, makanlah babi, jangan kau bersunat. Ada perintah bapaknya, kehendak bapaknya, dengarkan Yesus. Kalau malah dengarkan Romawi Yunani piye to mah lagi malah asa sih sama nuki Bukan ya. si sama nuki malah asa. saya tuh bingung ya, bingungnya tuh gini. Nafiri sebentar, Nafiri. Yesus kan sudah menyampaikan kepada kalian, Nafiri, bahwa Nafiri, hati-hatilah terhadap ragi, Lukas 12 nomor 1. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Siapa Farisi. orang Farisi? Paulus. Sorry. Lanjut bang, lanjut. lanjut bang. Betul. Saya tuh bingung tuh gini. Saya kan sering diskusi kan, ya kan, diskusi dengan umat Muslim. Sering bertanya, bukan diskusi. Saya kan sering bertanya. Ya, sering bertanya lah, oke lah. Sering bertanya. Tapi pas saya tanya Al-Quran, mereka nggak bisa jawab. Pas saya tanya hadis, mereka bingung. Terus Oh iya. mereka bertanya Bible, ya tambah apa lagi kalau Saya juga ingin bernarasi begini. Saya itu sering, kebetulan kan rumah saya kan dekat dari TK. Saya itu sering kemudian didatangi anak-anak TK. Kebetulan mertua saya kan kepala sekolah tuh. Guru sekolah. Begitu kemudian anak TK ini datang ke rumah, mereka sering bertanya tentang komponen mobil yang ada di Abah, ini apa? Kok besar kayak? Begitu saya jelaskan, dia nggak bisa masuk di otaknya. Anak TK ini semakin saya serius menjelaskan, semakin cengengesan dia, nggak bisa nangkap. Jadi dia cuma bisa bertanya. Tapi begitu saya menjelaskan apa isi dari pertanyaannya, dia bingung sendiri. Sambil keluar ingusnya, lap-lap ingusnya, dan jilatnya kembali. Itu yang parah. Nah, yang saya temukan sama Nafiri itu ya persis. Dia bertanya, ini Abah, ini apa panjang-panjang warna hitam kayak gini, terus ada bocor-bocornya, ada air-airnya. Ini apa ini Abah? Aku jelaskanlah. Ini adalah ini. Belum selesai pergi bertanya lagi yang satu. Kalau ini apa ada? Belum lagi selesai dia. Kalau ini apa? Habis itu kencing di celana dia. Itu namanya bengek. Bengek namanya itu, bengek. Nakal, mulut besar, otak kerdil. Dompet. Ya, jadi kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Allah Bapa mengutus sebentar. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal yang diutus, bukan nabinya, bukan pembantunya. Jangan kita salah. Itu jelas di dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk Anaknya yang menjadi tunggal ini sebentar dulu, untuk jadi hakim dan raja. dan jadi Ketika RT di aja akhir kagak zaman pernah. hakim dan Jadi RT kagak pernah kok jadi hakim pula. Gimana ceritanya? Di mana Yesus pernah jadi RT? Di mana? sebentar, jangan dulu ketakutan. Aku tanya di mana? Di mana jadi RT? RT mana Sebentar, dia? Bang Jumat, santai aja Bang Jumat, tenang. Ini kan saya bacain dulu ya, supaya kita ini agak jangan miring-miring, otak ini kebanyakan miring nih. Ya, Matius 25 dikatakan ya, ini ucapan Yesus ya. Matius 25. Saya bukakan sebentar ya, supaya kita tidak tersesat ya. Aduh. Nih, Matius 25 nih ya. Apabila anak manusia datang dalam segala kemuliaannya dan semua malaikat, buset dah, mana ada RT dikawal oleh malaikat. Kalau RT itu dikawal sama pamong praja. Babinsa, Hansip. Ini yang kawal Michael itu, Panglima Bala Tentara Sorga ya. Ini dua ini
Kebanyakan minum apa sih? Kebanyakan minum tiup kali. Coba Iya, tuh, kan? di mana Yesus jadi Apabila RT? anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ngeri nggak? Ya, jadi RT-nya kapan, di mana? Ini cuma ketika Yesus datang pertama kali, dia itu belum mendirikan suatu kerajaan, tapi dia untuk menyelamatkan melalui penebusan di kayu salib. Dan dia pun sudah membangkitkan orang mati, memberi 5.000 orang makan dengan 2 roti 5 ikan. Itu RT nggak bisa bikin begitu. RT paling dia minta bansos, itu pun kadang-kadang disunat. Yang turun 500 dari pemerintah, turun ke rakyat 300, 200 disunat sama RT gitu. Kalau Yesus kasih 5.000 orang makan, itu gratis semuanya itu. Nah, jadi Yesus ini kan pekerjaannya belum selesai. Dia baru menyelesaikan sebentar. Nah, ada yang itu nggak rotinya itu? Ada yang itu nggak pas 500 gitu loh? Ada yang itu nggak? Datanya. iya kan, ketika RT ini kan menerima bansos dari pemerintah, kadang-kadang kan yang turunnya 300, ambil 200 sih kan, kurang ajar itu RT itu. Jadi gini, RT pun belum, RT nggak bisa bangkitin orang mati. Ada RT yang bisa bangkitin orang mati? Nggak ada, ya. Terus RT pun nggak bisa ngusir setan. Kalau ngusir setan pasti tetap panggilnya penginjil atau para pendeta. Jadi Yesus itu sudah menyatakan kuasanya di bumi, tetapi itu dia belum menjadi raja. Yesus berkata dalam Matius 2:16 ayat 28, anak manusia kelak akan datang diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Bayangin, yang ngiringin Yesus itu beribu-ribu laksa malaikat ketika nanti dia datang turun di Bukit Zaitun. Kira-kira ketika Yesus datang nunggang kuda, diiringi seluruh pasukan malaikat, kira-kira Juma dan kawan-kawan, para anggota api ini mau ngumpetnya di mana nih? Nggak Coba ngumpet. dipersiapkan dari sekarang. Nggak ngumpet, paling ku ajak beliau panco. Nggak bisa. Wah, apa Dia itu pula nggak beribu-ribu bisa? laksa malaikat. Satu malaikat aja bisa bunuh 3.000 orang. Mana ada? Apalagi ini beribu-ribu laksa malaikat. Satu malaikat aja disuruh nyekek kamu, si Sugi, si Nggak Kores bisa, itu malaikat nggak bisa. bisa kelempar kalian. Nggak Itu baru bisa. satu malaikat. Nggak bisa Bang Suma dicekik sama malaikat. Dan dikatakan anak manusia akan, Matius 13 ayat 41, anak manusia akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dari kerajaannya dan akan mencampakkannya ke dapur api. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertas gigi. Makanya Juma sebagai founder dari api harus mengakui Yesus sebagai raja ketika dia datang nanti akan memerintah di bumi selama 1.000 tahun. Pertanyaannya, Juma mau ikut nggak? Ikut dalam kerajaan 1.000 tahun? Mau ikut nggak? Jadi Nggak RT mau. aja nggak pernah dia Oh. jadi raja pula. Mana dia pernah jadi RT? Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nggak usah kau ngomongin tapi RT, jadi RT aja kagak pernah, ngapain jadi raja? Kan dia nanti datang. Yesus yang mengatakan bahwa dia akan datang sebagai raja. Lukas 19 ayat 27. Yesus berkata, saya bacakan ya. Lukas 19 ayat 27. Bagaimana kira-kira nasib Juma dan kawan-kawan ini ketika Yesus datang sebagai raja? Saya bacakan Lukas 19 ayat 27. Ini saya bacakan ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jahat Aduh, kali Tuhan kau itu. Ya memang jahat. Memang Yesus akan harus Ini membunuh. songong Karena kali kamu dia. ngerecokin mulu di Jadi kerajaannya. RT aja kagak Yesus pernah bikin ngomong bunuh kerajaan, orang. kau bilang-bilang Mana RT. sih? RT itu nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Kau samakan pula Yesus dengan Iya, RT. Yesus itu sudah kalau bangkit dari orang mati itu sama selevel dengan suster ngesot, genderuwo, zombie, apalagi kuntilanak, Susana.
Itu Ada nggak? selevel Ada nggak mereka? Gondoruo naik ke surga? Ada nggak Gondoruo naik Iya, ke surga? mana kita tahu? Kan tidak ada yang menulis. Gondoruo itu sudah dilempar dari surga bersama naga, bosnya namanya Lucifer. Wahyu pasal 14. Michael dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Naga itu itu menarik kan, sepertiga dari malaikat. Nah, Itulah iblis juga punya malaikat, Tuhanmu juga punya malaikat, sama-sama punya malaikat, ya kan? Bedanya Tuhanmu tidak pernah jadi RT. sebentar cuma gini ya, biar kamu tahu. Dulu ada 3 malaikat yang terbesar di surga. Lucifer, kedua Michael, ketiga Gabriel. Lucifer ini Lucifer memberontak dengan Lupean, melawan bukan? Tuhan. Lucifer Oh, Lucifer. memberontak melawan Tuhan dan berhasil dia mempengaruhi sepertiga malaikat di surga untuk berontak melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Michael, Terjadi perang. ya terjadi perang. Makanya Terus, Lucifer dengan dilempar ke bumi, Kalau dilempar kita ke bumi masuk mereka sekarang. surganya Luga terjadi perang, di mana kita sembunyi? Lucifer itu sudah dilempar sebelum dunia dijadikan ke bumi. Jadi kejadian perang di surga itu sebelum dunia dijadikan. Oh, Makanya, jadi perangnya sudah terjadi. Sebentar, mau coba ya. Setan, Gondoruo, Tuyul, Kuntilanak itu adalah malaikat-malaikatnya si Lucifer. Tadinya mereka malaikat Suster suci. Ngesot masuk juga sebagai barisan malaikat. Itu kan dulu bekas malaikat di surga. Mana pernah Tuhan menciptakan Suster Suster Ngesot. Ngesot? Suster Ngesot itu adalah setan-setan yang sudah dilempar oleh Bapa di surga atau Tuhan Yesus. Dilemparkan melalui, disuruhlah pembantunya Mikael. Tolong Mikael, lemparkan Lucifer dengan sepertiga malaikat. Itu sepertiga loh, jumlahnya miliaran. Kalau salah Pak Bom satunya ini itu- bukan jelmaan malaikat juga. Jangan lari ke situ dulu. Serius aku nanya, kau kan tahu alam gaib kan bisa kamu terawang. Bom ini bagian dari malaikat Lucifer itu enggak? Ya, dia tidak mentaati Tuhan Yesus, makanya dia nanti satu sel dengan kamu di alam maut. Siapa? Itu sel kamu nanti nomor 303, kamu ntar bareng sama bom di situ berdua. Aman kalau di situ. Berarti saya Iya. harus siapkan Jadi linggis nanti panas kalau kamu berarti. udah satu sel, tergantung kamu. Kamu mau Nanti pilih sama bomnya Rudi Yohanes tunggu apa dulu sama bom? malaikat. Karena Gitu ya? 304 itu ada selnya Rudi, kamu 303 berdua sama bom. Oh, bukannya Itu bom ini siluman kodok. Iya, mirip-mirip lah sama kamu. Hancur kau bom. Hancur kau. Bang Luga. Ini aja Bang Luga, temanya bagus ini Bang Luga. Ketika Yesus waktu itu ditanya oleh orang-orang Yahudi, ini temanya, lihat Bang Luga ya. Wahai Yesus, perlihatkanlah kepada kami mukjizat. Itu kan waktu itu orang-orang Yahudi minta kepada Yesus, perlihatkan kepada kami. Apa kata Yesus? Saya tidak akan memperlihatkan kepada kalian mukjizat selain mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yunus alaihissalam waktu itu. Nah, kita kalau menganalisa, mengkaji Bang Luga, Nabi Yunus alaihissalam itu kan waktu ditelan paus, apakah dia mati Bang Luga? Gini loh, kamu itu jangan mengambil tema-tema ambigu supaya kamu cari remis. Kamu jangan capek. Kamu ini mau cari remis nih si lontong ini. Enggak, ini temanya. Intinya murid-murid sudah bilang Yesus mati dan bangkit. Kalau udah jelas Yesus mengatakan murid-muridnya Yesus mati dan bangkit, kamu jangan cari-cari cara-cara Ini kan supaya kita kira-kira uji. bisa Kita digantung, uji. ya kan? Ini Biar Yesus ini perdebatan mati. makin lama. Intinya Nggak bisa saksi diajak mata diskusi mengatakan sistematis Yesus dia. mati dan bangkit. Udah, kau diam Iya, sekarang. kalau dia nggak bisa data. Kamu loh, itu kan kejadian di depan mata. Ngapain harus nanya ke Yunus? Ya betul, Yesus itu kan mengatakan Yunus akan dihari di perut ikan. Masalah dia mati tanah kan itu kan bisa pembahasan khusus. Intinya kan Yesus sudah bilang berkali-kali anak manusia akan disiksa dan mati dan bangkit dari yang ketiga. Berkali-kali Yesus sudah ngasih tahu selama dia masih hidup. Ngapain lagi lu menerima apa mimpi
atau pewahyuan. Nggak perlu, mimpi dan pewahyuan nggak berlaku di sini. Yang berlaku di sini saksi mata. Mimpi lagi apa sih? Kan udah gue bilang kan. Bang Luga, bahwa tidak akan diperlihatkan mukjizat apapun kepada kalian selain tanda mukjizat Nabi Yunus alaihissalam ketika Ya itulah kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang disampaikan oleh Yesus. Yesus juga kan ngomong, kamu kalau kamu ingin mengerti ucapan Yesus, jangan baca ucapan Yesus satu-satu aja. Yesus sudah bilang, aku akan mati dan bangkit, jelas-jelas. Terus lu mau apa lagi sih? Mau kerajaan apa lagi yang lu dirikan di muka bumi ini? Ngerecokin aja lu Musikan habis nanti lo. Masalahnya jadi RT aja kau pernah gitu loh Bang. RT apa? Ini udah bangkit dari antara orang mati. RT lagi, aduh, omongan nggak berbobot banget sih jadi RT apa sih RT? Gue juga bisa jadi RT. Malas gue jadi RT. Gue mau jadi rasul. Gue aja yang pembantunya mau jadi rasul. Kenapa lo mau jadi RT lagi? Tobat kau. Udah pada tua juga bukannya bertobat. Enggak, kenapa lu marah? Ini kan ini Yesus kan berkata, Bang Luga, benar tidak Yesus berkata tidak akan kuperlihatkan kepada kalian mukjizat selain mukjizat ya usah kebanyakan ngomong kau. Yesus sudah bilang anak manusia akan bangkit dari yang ketiga. Jelas-jelas itu ucapan Yesus. Tapi gini Pan. Nanya lagi banyak motor. Ini mau motor. Cari remis ini. Tapi gini, cari remis ini anak satu nih. Biar lama lah gua ngebahas itu. Akhirnya lama. Habislah waktu. Baru cuma ntar pura-pura saya mau sholat. Akhirnya turun. Iya sebentar. Banyak kali alasan. Jadi kita nggak usah bisa lagi karena dia udah ngaku bahwa Yesus itu manusia. Kenapa lagi? Apalagi yang mau didiskusikan? Jadi dia tadi bilang bahwa anak manusia. Yesus itu manusia. Pak. Sebentar. Berarti bukan Tuhan ya? Begini loh, Cok. Yesus itu memang manusia. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan pekerjaan Nabi. Ada itu pekerjaan menghakimi manusia, itu bukan pekerjaan Nabi. Menghakimi, melempar orang ke neraka itu bukan pekerjaan Nabi. Pekerjaan Nabi cuma satu. Sampaikan firman, meninggal, tua, meninggal. Sampaikan firman, mati, pulang ke Quran. Itu pekerjaan Nabi. Nggak ada pekerjaan Nabi ngumpulin orang di akhirat lalu dihakimi, dilempar ke neraka. Itu adalah pekerjaan anak tunggal. Nggak tahu anak tunggal itu apa? Anak tunggal itu firman Allah. Susah kali kalian atur. Iya. Keluarkan nanti kerajaan kalian dalam nama Yesus. Berarti manusia ya, bukan Tuhan ya? Manusia Allah yang sudah menjadi manusia. Ini lama-lama nih anak tololnya bukan main kau lihat. Udah lama kau ajarin. Kenapa kau tambah tolol? Makin bego kau lihat setiap hari kau diajarin. Untung kau nanti ditamparnya sebagai Beelzebul bapak kau. Enggak gini Bang Luga, konsisten. Tadi kau bilang Yesus Tuhan, tadi kau bilang lagi tak telah datang sebagai anak manusia. Jadi macam mana kau ini? Iya Tuhannya jadi manusia. Aduh begonya kelewatan kau. Tuhannya jadi manusia, makanya Yesus itu menjahatin, melempar orang ke neraka. Itu bukan pekerjaan Nabi. Kurang ajar kau ya. Susah kali kau diatur. Ku campakkan aja kau. Di mana ditulis Tuhan jadi manusia? Jangan ngadi-ngadi. Nanya lagi. Cari, jangan malas kau, pura-pura nggak tahu lagi kau. Berak, cebok kau. Bocil. Lalu di mana Yesus pernah jadi RT? Diatur. Pecat nanti kau. Di mana Yesus pernah jadi RT? Di mana? Ini lagi pertanyaan anak kecil. Ini lama-lama digulung. Iya kan dianggap raja dia kan. Nanya, sementara RT lagi. 33 tahun dia nggak pernah jadi RT kok jadi raja. Penting itu Bang Luga. Di mana dia jadi RT? RT berapa? Atas kepala Yesus. Sebentar ya. Ada kutu. Di atas kepala Yesus ketika dia disalib. Tertulis. Inilah raja. Tertulis. Inilah raja orang Yahudi. Kok raja pula? Jadi RT-nya di mana Orang dia? Yahudi. Boro-boro jadi raja, jadi RT aja kagak pernah.
Mana sih? Ngapain Yesus datang jadi RT? Yesus itu tugasnya melempar kau ke neraka. Matius 6, Matius 13 ayat 47. Saya bacain. Nggak Itu pernah kan di baca dunia kitab sih, hayal. susah kalau Yang nggak kita pernah baca tanyain kitab. dunia nyata. Pernah nggak dia jadi RT Di dunia hayal nyata? sih. Ngapain Iyalah. lu tanya RT? Kau aja yang jadi RT. Kau Kapan cocok dia jadi RT RT? kau. Kapan dia jadi RT itu kapan? Dia ngurusin Kau masyarakat di baca sana itu cari dong ayat kapan? di Alkitab. Jangan malas. Malas kali sih. Orang ditinggal dicari aja ayat ini. Maksudku kan dia pernah jadi manusia di Yerusalem sana. Nah, sebagai manusia pernah nggak dia jadi RT? Ketika Yesus jadi manusia, saat Nah. itu dia datang tidak untuk menjadi penguasa. Makanya dikatakan, sebab sebentar dulu, anak manusia datang bukan untuk menghakimi. Yohanes pasal 3 ayat 17, tetapi Bukan anak jadi manusia hakim. datang Bukan jadi untuk hakim. menyelamatkan. Jadi RT aja dulu, nggak usah jadi hakim tinggi kali. Jadi RT pernah nggak? Jadi Yesus ke bumi bukan untuk jadi RT, bukan untuk jadi hakim pertama kali. Dia datang untuk menyelamatkan. Makanya dia ada orang mati dibangkitkan, ada orang buta dicelikan. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk jadi penguasa waktu itu. Tetapi ketika dia selesai melakukan penyucian dosa, maka dia berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di Nah, sorga. itu di bumi, Maka kan? jadikanlah, Dia bilang, jadikanlah segala. Dia mengaku kepadaku diberi kuasa di bumi. Nah di bumi dia pernah jadi RT aja kagak? Gimana itu? Ketika dia Diberi kuasa di bumi. dia tidak pernah menjadi penguasa. Iya, tapi karena dia Tapi diberi kuasa di Sebentar. bumi. Tapi jadi RT kagak pernah. Ya itu namanya halu. belum. Ini orang kita dulu kronologinya Juma. Jadi begini loh, Yesus datang selama 3,5 tahun itu bukan untuk menjadi penguasa, tapi untuk menjadi penyelamat. Terus? Lalu setelah selesai penyelamatan, lalu Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, yaitu Tapi kuasa faktanya sebagai nggak raja. pernah jadi ya. RT aja Sebentar, kagak. belum, dibilang belum. Orang belum kok. Kalau belum jangan kau tanya. Orang belum kok. Nah, Jadi sekarang makanya belum Yesus jadi berkata, RT? belum dengerin. Belum. Ya kita tunggu aja Makanya- nanti makanya dia jangan terpilih kau jadi tanya ketua lagi. RT Ya. atau kagak. Ya. Kan di tujuannya bukan untuk jadi bos. Dia ada untuk menyelamatkan orang saja. Katanya diberi kuasa di bumi. Menyelamatkan. Katanya dikasih kuasa di bumi. Nah, Jadi RT nanti aja kagak pernah. nanti ada zaman sekarang sebentar lagi nih. Sebentar lagi dia akan datang sebagai raja. Matius 16 ayat 28, nubuatan Jadi Daniel raja. pasal 7 ayat 11 bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Ya, jadi RT aja kagak. Sebagai raja dia datang. Nah, ketika nanti orang suka banget ini ngeyel ya dibilangnya. Kan Yesus itu Bang Luga, ketika orang dari mau- 2000 tahun yang orang- lalu dia tidak orang mau menjabat jadi apa-apa. Dia Orang datang mau jadi sebagai RT sebagai itu rasul. harus dipilih dari warga, apalagi mau Oke. jadi raja. Oh tidak, kerajaan ini honor, ini yang punya langit dan bumi, nggak boleh ada pemilihan di sini. Gimana mau Emang owner presiden, jadi RT dia ini aja owner. kagak pernah. Gimana mau owner, boro-boro owner orang jadi RT aja kagak Dia pernah. bisa membangkitkan orang mati. Kau bisa ngomong RT, bangkitin orang mati aja dia bisa. Kenapa kau jadi ngomongin RT sih? Ya, ngomongin RT itu para para kan apa? itu kan mukjizat Para yang diberikan sama preman-preman itu bisa jadi Tuhan. RT. Kenapa Nah, jadi sekarang RT sih? kalau Dia dia aja jadi bangkitin orang penguasa, mati. Aduh, diberikan kuasa di bumi, buktikan dulu. Bisa nggak dia jadi RT? Siapa yang mau pilih dia? Nggak ada. Jadi siapa? Di kan mana dia mau sudah berkuasa? membuktikan dia bangkit dari antara orang mati pakai kuasanya sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia kan sudah membuktikan kuasanya, ngapain lo suruh dia jadi RT? Lo gimana sih Untuk lo? membuktikan bahwa dia berkuasa, meskipun dia cuma RT honorer. yang Tidak, tak kalau dibayar, RT tapi nggak perlu bangkit dari orang mati. Kalau lo Terbukti jadi dia RT pernah lo tinggal menjadi RT laporin lo ke meskipun honor, kecamatan. tapi kan kagak pernah. Dengerin.
Kalau lo mau jadi RT, nggak perlu bangkit dari kematian. Lo tinggal laporkan diri lo, daftarkan diri lo ke kecamatan, lo bikin polling dari warga, jadi lo jadi RT. Itu nggak perlu Kalau dia mujizat. tidak pernah jadi RT, jangan pernah mimpi jadi raja. Bukan saya Terlalu yang ngatur. tinggi. Kenapa kau jadi? Kau tuh nggak ada kuasa. Ngapain kau jadi kau yang ngatur? Kenapa pula kau jadi Masalahnya ngajarin dia orang? tidak pernah berkuasa pada satu Iya, lingkungan. bukan. Jadi RT atau apa? Yesus sudah membuktikan dirinya bangkit dari antara orang mati. Kau apa? Apa yang Itu bisa kan membuktikan mujizat, dari agama tapi kau? terkait dengan kuasanya, buktikan. Dia bisa Apa? jadi RT nggak? Honorer RT honor aja kalau bisa. Bisa nggak? Gimana ceritanya tuh? Kenapa jadi kau ngajarin orang? Emang mujizat kau apa? Nanya-nanya. Mujizat. Tapi ini kan dikatakan berkuasa Apa di mujizat bumi. Kau sehingga kau Berkuasa di nanya-nanya bumi. bisa nggak jadi RT? Emang kau Bagaimana hebat? berkuasa Emang di kau bumi? jago? Menguasai, Nggak, gua tanya. menguasai warga. Apa kuasa se-RT agama aja kau? kagak. Gimana? Sehingga kau nanya-nanya Yesus jadi RT? Apa kuasanya agama kau? Tanya dia tidak pernah jadi RT, Kata kok jadi apaan? raja. Nabimu aja nggak bisa bangkit dari kematian kok. Bukan itu masalahnya. Masalahnya klaim saudara Luga dia jadi raja di bumi. Mana jadi RT aja kagak? Ini masalah besar ini. Itu namanya halu. Jadi presiden jadi RT aja kagak. Itu namanya halu. Halu kok Sekarang dipelihara. kutanya sama kau. Sekarang kutanya sama kau. Iya. Emang kehebatan dan kuasa agama kau apa? Sehingga kau nanya-nanya Yesus jadi RT. Nabi Muhammad SAW jadi presiden, jadi raja, kerajaannya masih ada sampai sekarang, sudah Bisa 1400 nggak Muhammad tahun. mengalahkan kematian? Bisa Ya, nggak? bukan itu masalahnya, terbukti Loh, bahwa itu berkuasa. masalah dong. Yesus aja bisa mengalahkan kematian. Kenapa Nabi? Gini Itu loh. kan, Sebentar, itu kan sebentar. cuman halu. Sebentar, sekarang, ya. sekarang Nabi Muhammad Halu, pernah Pak. menjadi presiden, Pengarang itu kerajaannya tadi, masih dengerin, langgeng kau diam sampai dulu. sekarang, Sebentar, kau diam dulu. 1400 tahun. Yesus Kamu jadi diam RT dulu. aja Kerajaan kagak. apaan? Dia udah meninggal kok. Orang meninggal turun langgeng, apanya yang langgeng? Kerajaannya Kita masih jangan ada sampai ngomongin sekarang, di sudah alam- 1400 tahun. Kerajaannya masih ada. Iya, orangnya udah Kalau nggak Yesus ada. jadi RT di Kerajaannya mana? udah nggak ada, orangnya udah nggak ada. Orangnya yang penting, orangnya masih ada nggak? Jadi RT aja kagak pernah kok. Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa Itu berkata kan sebagai raja. halusinasi, Nabimu meninggal dan bisa itu bangkit. cuman halusinasi. Tahu apa sih yang kau ajarin? Itu hanya ada di dalam RT lagi dalam kau. kertas tertulis. Halusinasi Faktanya apaan? kagak. Nabimu mati tuh bukan halusinasi. Tapi faktanya dia pernah Sekarang jadi bukan. presiden, dia Sebentar, pernah jadi sebentar, raja, dan gantian bicaranya. kerajaannya masih ada sampai sekarang. Yesus jadi RT Sebentar, aja kagak sebentar. pernah. Sebentar dulu, kamu jangan ngomong RT. Nabimu masalahnya mati. Nabimu dia punya mati, kau kerajaan. jangan ngajarin orang. Dia punya kerajaan, terbukti dia pernah jadi raja, kerajaannya Sebentar. masih ada sampai hari ini. Kerajaan apaan? Yesus jadi RT aja Jangan. kagak pernah. Nggak usah, selamatkan dulu dirimu dari kematian. Buktikan Nyelamatin dari dulu kematian Yesus aja pernah nggak jadi bisa. RT, Oh, baru jadi mau raja. ngajar-ngajar. Mana sih abang ini ah? Jangan Yesusnya sudah bangkit dari kematian, sudah melebihi RT. Dia itu udah Tuhan. Kok jadi RT sih lo? Jadi Tuhan Orang pula bangkit jadi dari RT aja kematian itu kagak. Tuhan. Jadi RT kagak jadi Tuhan lagi. Orang Gimana bangkit. cerita ini? Ngapain dia jadi RT? Kau aja yang jadi RT sama keluarga kau. Kan dia Kenapa kau harus suruh buktikan jadi RT? dia kuasa Keluarga katanya. kau aja yang jadi RT. Dia kuasa. Keluarga kau jadi RT boleh. Gimana mau kuasa Ngapain, jadi RT aja kagak? Mujizat kau nggak ada, ngatur-ngatur orang. Sebentar. Bukan sebentar. ngatur, bukan Gimana ngatur. kamu diam dulu? Kamu Kita diam dulu, tidak kamu mau diam dulu, kamu diam dulu. Kita nggak mau Ya, kamu diam dulu. dibodohi. Sebentar. Yesus Sebentar berkuasa dulu, jadi sebentar dulu. raja. Di mana Iya, jadi masalahnya RT kau aja nggak ada kagak? tenaga masalahnya. Agama kau, kerajaan RT. kau nggak punya power. RT, Jangan ngajarin RW. orang kau. Habis itu lurah, kecamatan, gubernur, bupati, gubernur, presiden. Mana ada pernah jadi RT aja kagak pernah. Bikin malu Oke. aja. Diam dulu. Iya, iya, iya. Diam sebentar ya. Kejar ayatnya di mana tertulis Yesus mengalahkan kematian. Di mana Sebentar, ayatnya? sebentar ya. Nah, Iya, itu kau dia. diam dulu. Iya, kamu diam dulu. Iya, di Bukan mana pernah ayatnya diminta Yesus kau. Diam. mengalahkan kematian? Iya, kau Di diam mana? dulu, tolol. Kamu diam dulu. Orang lagi ngomong bilang. Makanya jangan jadi dunia kamu halu. diam dulu. Yesus raja, Yesus Kamu raja diam dulu. menjadi Ya, RT sebentar, aja kagak sebentar. pernah kok. Satu aja dulu yang ngomong. Yang ngomong satu aja. Iya, di mana Tamparin nanti kalian tertulis berdua. Kamu diam Yesus dulu. mengalahkan kematian. Di mana ayatnya Iya, tertulis? diam dulu muncung kau. Aku lagi mau cerita. Kau diam dulu sebentar. Nah, gini Juma ya. Kamu kan tidak punya kuasa. Muhammad pun tidak mampu bangkit dari kematian. Nah, kalau kamu tidak punya kuasa, kau ngomong bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kau diam. Paham kau?
Jangan ngajarin orang kau. Terbukti dia pernah jadi raja, Ya, kerajaannya masih ada sampai sekarang. Yesus jadi RT aja kagak. Yesus di mana jadi RT? Yesus di mana jadi RT? Di mana Yesus jadi RT? Nah, apa nama RT-nya? Apalagi jadi RW. Kau nggak usah ngajarin orang. Gimana lu jadi raja? Kau itu nggak punya Lolos jadi RT aja kuasa. Nggak kagak. punya kuasa. Inilah orang. Ini lama-lama nih anak dilempar loh. Kelautan Enggak, api. maksudnya kalian itu ngomong. terlalu lebay. Untungnya. Tuhan Yesus, harusnya Yesus itu dipanggil RT, Pak RT Yesus dulu. Ini panggilannya terlalu tinggi. Jadi RT aja kagak. Nabimu Manusia aja begini. nggak bisa bangkit. Kau jangan ngajarin orang. Jangan Bodoh bandingkan kali kau dengan diajarin. sosok Nabi. Yesus itu Tuhan katanya, tapi jadi RT kagak pernah. Yesus Kan halu. itu dia tidak perlu jadi RT karena dia yang punya langit ini. Kolor Itu goblok. kan cuman halu jadinya kan. Dia Dia sudah raja di dia atas bangkit segala dari raja. antara mati. Nabimu nggak bisa Yang- bangkit dari kematian. Yang Ngajarin namanya orang lagi raja kau. raja itu penguasa. Dia punya Bukan raja. kau yang ngatur. Bagaimana Kau tuh mau manusia jadi raja? sesat. Bagaimana Kamu mau jadi jangan raja? ngajarin orang. Lo jadi Kamu RT tuh nggak punya kagak. kuasa. Jadi Nabimu RT nggak bisa kagak. bangkit. Kau jangan ngajarin orang. Kurang Nah, ajar saya kau. tanya, pernah ndak Yesus jadi RT? Dia yang punya langit dan bumi. Itu cuman halu. Buktikan dulu dia pernah jadi RT. Baru kita Dia percaya. sudah bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu suster ngesot. Nabimu sudah mati. Nabimu nggak bisa Susana. bangkit dari kematian. Makanya jangan kau ngajarin Tuyul dan orang. Nanti Bayun. kau dimasukin ke neraka kau. Apalagi Bandel kali kau. zombie, apalagi Masuk neraka aja kau. Zombie itu setan. Itu bekas itu dilempar dia, dari bangkit surga dari sama kematian. Yesus. Bangkit dari Kematian kematian. salah kau. Suster Nabimu ngesot, aja nggak bisa bangkit. Susana, Ngajak orang lagi si kau. manis jembatan Ancol, si botak berambut panjang. Itu Nabimu semua. nggak bisa bangkit dari kematian. Jangan kau ngajarin orang. Itu Goblok kali semua. kau tolong. Si gundul bersisir. Itu Goblok semua banget adalah kau. orang yang bangkit dari kematian. Gimana ceritanya? Buktikan dulu. Yesus Nabi pernah kau duduk nggak jadi bisa RT. bangkit manusia tolol, goblok kau. La haula wala Nabimu nggak bisa quwata bangkit, illa billah. RT lagi kau omongin. Jangan Bapak terlalu kau aja jadi RT. Bapak kau jadi RT sono. Enggak, kan Yesus katanya raja. Bapak kau aja. Yang namanya raja itu kan harus ada yang dikuasai. Apa yang dikuasai? Lo jadi RT aja nggak pernah. Yesus sudah mengalahkan maut, sudah bangkit dari kematian. Aduh. Nabimu nggak bisa bangkit. Jangan kau ngajarin orang. Nanti pala kau ditempelin nanti pala kau. Kalau dari ayatnya ada seluruh Israel masuk Kristen, di mana ada tertulis Yesus mengalahkan kematian di mana? Yesus sudah bangkit dari kematian, rabimu udah mati. Tolol juga kau diajarin. Jadi RT aja. Rabimu kan udah mati. Bisa nggak rabimu mati? Ayatnya di mana Rabimu Yesus masuk mengalahkan neraka. kematian? Ayo. Jadi RT bapak kawan jadi RT. Kau udah nggak punya kuasa, nggak bisa bangkit dari kematian, ngajarin orang pulang kau. Wajar kau disiksa di sini kau. Bapak-bapak di bawah lu kurang asal lah. Bang Luga, biar dengan saya saja dulu Bang Luga ya, tidak boleh terlalu kasar. Ya lu juga jangan nombok RT, lu bilang Tuhan RT ngapain? Aku panggil. Iya makanya Anda juga jangan kasar. Kau Anda bilang di RT Anda nggak sopan loh. Oke. Jangan kau Orang kasar sama bertanya, Yesus. Kapan Yesus Apalagi pernah jadi RT? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena tidak Anda pernah Yesus mengatakan- jadi RT karena Yesus adalah raja segala raja dan Nah, itu Tuhan di dia. atas segala Tuhan. Jadi, Saya udah jawab ya. Jangan raja nanya di lagi atas ya. segala raja ini Tidak yang harus pernah. dipertanggungjawabkan. Jadi RT aja kagak bisa, dia nggak pernah. Kok jadi raja di atas segala Eh, raja? kalau Itu raja, halu namanya. kalau dia pemilik langit dan bumi sebentar, dia pemilik langit dan bumi, dia tidak boleh jadi, dia tidak mungkin jadi RT karena RT itu Bukan. adalah cuma kacung. Bukan Yesus itu itu masalahnya. pemilik langit dan bumi. Bukan itu masalahnya. Nah, Ini kenapa? masalahnya dia raja Apa? di atas segala raja katanya. Tapi kan halu. Faktanya dia jadi RT aja kagak. Itu Kalau loh. sebentar ya, saya tanya sama kamu, Pangeran Charles, Pangeran William pernah nggak jadi RT? Itu raja beneran. Itu raja Ya, beneran. Itu baru raja ini beneran tuh karena oke. memang dia Aduh, raja. Lah lagi Yesus udah mati raja di ngajarin mana orang dia? lagi, tolong Lo ini. jadi RT aja kagak pernah kok. Kamu lama-lama Kalau pemakin tolol Charles ya. itu memang pangeran, dia raja, ada kerajaannya, ada prajuritnya, ada istananya. Yesus opo jadi RT aja kakak. Yesus itu sudah bangkit dari kematian, Bangkit bisa dari kematian membangkitkan itu, orang selevel mati. Itu suster udah lebih dari ngesot. kerajaan.
Pangeran Charles aja itu Tuhan. Level itu Iya, Susana. Goblok. Pangeran Charles itu Tuhannya Yesus. Susana, Suster Ngesot, si Gundul Persisir, si Ompong sikat gigi, itu semua adalah bangkit dari kematian. Levelnya itu. Masalahnya sekarang kamu mengatakan dia raja. Nabi Musa bisa Kapan dia bangkit jadi dari raja? mati, Kapan? ngajarin Kapan? orang Jadi lagi rajanya tahu, mana? udah Nggak goblok ada. kalau lagi tahu. Jadi RT aja kagak Gak pernah. usah kau tanya jadi raja, nabimu aja gak bisa bangkit dari kematian. Apa Ngajarin hubungannya orang tahu. dengan nabiku? Nabiku Dia ngajarin memang orang tidak tahu. saja kan raja Nabi di atas Musa raja. kematian. Beliau hanya nabi, beliau hanya rasul, membimbing manusia kepada jalan yang kebenaran. Yesus kamu lantik jadi raja, jadi RT aja kagak. Awas, nanti ketabok. Kemarin sama Dewa udah ditabok. Kalau sama Dewa bukan, kalau sama Akizuma bukan ketabok lagi nanti kau. Aduh. Dibilang jadi RT, nggak bisa buktikan. Pangeran Charles di bawah yang kerajaannya ada. Emang dia raja kan? Emang dia raja, istananya ada ya. Yesus, aduh halu ini Bang Luga ini. Iya, kita nggak pernah bisa dalil ayatnya dalam PB. Yesus mengalahkan kematian nggak ada. Coba aja cari ayatnya, nggak ada. Orang dia kalah sama maut kok, kan kalah sama maut mati dulu dia kan menurut PB. Sempat Iya. kalah. Betul. Kalah dia. Kalau di 2 Timotius, akhi, 2 Timotius 1 nomor 10, Yesus mengalahkan kuasa kematian katanya. Tapi itu surat Paulus untuk warga di Timotius. Iya. Itu bukan sabdanya Yesus. Tapi surat untuk penduduk setempat, hanya ada di Timotius saja. Surat Timotius itu Paulus tulis untuk satu oknum. Oknum yang dituju surat Timotius itu satu manusia bernama Timotius. Jadi Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk satu manusia bernama Timotius. Bukan untuk banyak orang, tapi hanya untuk satu oknum, yaitu Timotius itu sendiri. Ya, udah jelas kan tadi saya katakan, nabimu tidak bisa mengalahkan kematian. Yesus bangkit dari antara orang mati. Enggak, ini masalah RT belum selesai. Foto-fotonya aja dah, nggak usah data foto. Pernah berfoto sama masyarakat gitu, itu aja dulu. Nah, oke. Yesus itu kan bilang, aku ini raja. Nah, itu raja lagi. Yesus Jadi berkata, RT aja kagak. aku- Gimana ceritanya? Bang Luga, kalau ada oknum mengaku raja, Yesus itu buktikan dulu sudah dia jadi RT. membangkitkan orang mati, kelasnya bukan RT. Alamak, Paham nggak? kerajaannya Dia di membangkitkan mana? orang Dapat mati. menjadi raja, Muhammad tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Tidak bisa Jelas. saudara tidak bisa kemudian membandingkan Nabi Tidak Muhammad. bisa. Anda nggak Nabi bisa Muhammad ngajarin itu orang levelnya kalau Nabi orang pasti posisi Abraham, kalah. Nabi Musa, Nabi Daud. Iya, Mereka tetapi tidak dia bangkit. dikalahkan oleh Tugas kematian. Anda tugas tidak mereka bisa udah ngajarin selesai. orang kalau Anda masih kalau Nabi Anda kalah dengan kematian, Anda nggak bisa ngajarin orang. Anda berada dalam kesesatan. Kalau yang dikatakan bangkit dari kematian, Suster Ngesot, kan tadi udah aku bilang sama Susana, si buta mengintip, Itu kan film. si gundul Film. nyisir. si Siapa yang ompong lebih sikat hebat? gigi. Muhammad dari Itu Suster Ngesot. bangkit semua Siapa dari yang lebih kematian hebat? itu. Ayo, Jaka Sembung, Jaka silakan. Sembung, Saya tanya, hebat, Jaka siapa yang Sembung. lebih hebat? Jaka Muhammad Sembung. daripada Suster Ngesot. Jangan Jaka Sembung kamu lebih hebat. adu antara Nabi dengan Tuhanmu. Adu aja dengan Lo Pak harus, RT. karena lo nggak punya Tuhan. Masalahnya lo nggak punya Tuhan. RT Nggak ada aja dulu. mujizatnya. Yesus jadi RT di mana itu aja dulu. Kau jangan ngajarin orang, Nabi. Jangan ngajarin orang kau. Saya ngajarin kau wajar. Tuhan saya bangkit dari kematian. Kau ngajarin saya nggak wajar karena Nabi kau mati. Kau mengajarkan dari kerajaan kematian mau ngajarin kami kerajaan hidup kekal. Nggak Oke. bisa kau ngajarin aku Oke, karena dapat. kau manusia sesat. Oke. Pernah nggak Yesus jadi RT?
Tidak pernah. Ya tidak pernah boro-boro jadi raja. Karena dia adalah Tuhan. Udahlah, nggak usah terlalu lebay kali. Dia ini, dia itu. Faktanya Cara dia, berpikir kau salah, Juma. Cara berpikir kau salah. Kalau orang mau jadi RT, tinggal daftarkan diri kecamatan, nggak perlu bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian, di Indonesia nggak perlu jadi itu, RT. sebentar. Susah Persyaratan jadi RT Suster itu tidak ngesot. perlu bangkit dari kematian. Sebentar, suster ngesot, Nabi kau aja nggak bisa bangkit. Kau jangan bawa suster ngesot. Lah, sama Nabi yang Muhammad faktanya kamu bangkit nggak dari bisa kematian bangkit. itu jadi raja. Suster Kita ngesot ngomong jadi fakta sekarang. selevel dong dengan Tuhanmu. Sama-sama nggak Sebentar, pernah jadi sebentar. RT. Sebentar, kalau mau jadi RT, daftarin diri kau ke kecamatan, nggak perlu bangkitin orang mati, nggak perlu bikin mujizat ya. Kau bisa jadi RT. Nah, Yesus pernah nggak jadi kalau RT? Itu Yesus dulu pertanyaannya. Yesus itu berkuasa melempar kau ke neraka. Ya, itu kan bukan halu. jadi RT dia Itu jadi halu. Tuhan. Bukan Ini kita- kau yang ngatur. Kenapa Bu, jadi ini kau yang kita ngatur bicara sih, tentang pelajar? Ini kita Bukan berbicara kau yang tentang dunia ngatur. nyata. Kau nggak ada kuasa, jangan ngatur orang. Nanti kau dibalok orang. Ini kita bicara Kecuali kau punya apa? kenyataan. Gini ya. Gini Cuma ya. Saya ajarin kau begini. Tunjukkan dulu kuasa kita lebih dari kuasa orang itu, baru kita ngajarin orang itu. Kita tunjukkan dulu power kita lebih besar. Nah, kalau sudah power kita lebih besar, baru kita ngajarin dia. Tapi kalau power kita lebih kecil, kita ngajarin orang yang lebih gede tenaganya, takutnya pala kau nanti dibalok pala kau. Tiba-tiba tahu-tahu udah hilang masuk neraka aja kau. Berarti gini aja, lu kan punya power. Bagaimana kalau lu adu panco dengan Zuma? Menang mana nanti kita lihat siapa powernya lebih besar. Gimana? Adu panco. Jadi Bodyguard gue banyak, ya bodyguard gue banyak. Nanti gue suruh di gunung juga dia bisa. Lu aja. Oh enggak. Tadi ngomong Kelas power, gue bukan begitu. panco aja sama Zuma, Gua punya bodyguard. Gue udah sama mereka. Kalau ada yang aneh-aneh, tolong digulung langsung di tempat aja. Oke siap bang katanya gitu. Jadi gitu aja. Jadi gini ya. Lucu Ya. penyembah RT honorer. Aduh, makanya kan gue udah bilang, kau tunjukkan dulu kuasa kau, baru congor kau bermain. Ini Bukan congor kau dulu. maju, kuasa kau nggak ada, takutnya ntar dibalok Kita orang. cuma mau membuktikan Tuhanmu itu raja. Nggak perlu kau ngajarin orang, cuma tunjukkan dulu. Kecuali Muhammad bangkit dari kematian. Bukan saya mengajarin, saya bertanya. Karena kau di sini apakah cuma Tuhan bermain kamu itu- dengan congor kau yang bau tai itu cuma. Maksudnya gini loh. Kuasa Bang. kau nggak ada, congor kau kemajuan. Ya, saya nggak ada kuasa. Karena gini loh, Yang saya mulut tanya itu Tuhanmu. harus Tuhanmu. seimbang dengan power. Sebentar. Kenapa lari ke pribadi Mulut saya itu ini? harus sepadan dengan power. Kenapa lari ke pribadi Oke, saya? kamu silakan Yang ngomong kita dulu deh. yang kita tanya ini Tuhanmu yang kau sembah itu raja di atas segala raja katanya. Dia pernah jadi manusia, tapi sejak dia menjadi manusia, jadi RT aja kagak pernah. Jadi yang melantik jadi raja ini hanya manusia-manusia halu aja kan? Itu kan perkataan kau cuma. Itu Ya. fakta. Ya Itu kan, fakta itu dia kan nggak pernah jadi perkataan RT. kau. Tapi iya sebentar dulu cuma sebentar dulu. Iya bagus tuh pertanyaan kau. Yang jadi masalah pertanyaan kau tidak seimbang dengan power yang ada pada agama kau, nggak seimbang. Kalau tidak ada keseimbangan antara congor dengan power, itu jatuhnya kau bisa tiba-tiba kau kena balok aja. Loh, Kasihan kaunya. pertanyaan saya kapan Yesus jadi RT itu loh. Nih, itu kan nanya-nanya lagi kau. Kau tidak bisa menyeimbangin pertanyaan kau, tidak bisa kau seimbangkan dengan power Tidak. kau. Kita kan begini nih ya. Saudara kan saya kasih menjual contoh Yesus gini ya. itu raja. Tapi Sebentar dulu. hanya di dunia hayal. Karena kenapa? Jadi Sebentar. RT aja kagak pernah Yesus itu. Itu loh Sebentar masalahnya. ya. Oke. Pertanyaan kau kan Yesus jadi RT aja nggak bisa. Tapi powernya apa? Apa power? Apa kuasa yang mendukung? Congor kau yang botai itu apa powernya? Silakan jawab. Iya, buktinya Yesus tidak pernah jadi RT. Itu kok ribet kali. Jadi kalau cuma dikatakan Apa kuasa? Masya Allah. Apa mukjizat yang mendukung
Congoran kau yang keluar itu tadi ular sendok keluar dari congor kau itu apa powernya? Ini fakta. Pernah nggak Yesus jadi Fakta RT? tahu. Pernah nggak Yesus Faktanya jadi RT? adalah dengerin. Faktanya adalah Muhammad Ikut Nabi tadi ke Nabi kau Muhammad. tidak mampu bangkit dari kematian. Nah, sebentar. Kalau itu yang Sebentar, menjadi sebentar. dasar pijakan, saya ingat Sebentar. Yesus itu suster ngesot. Sebentar dulu Juma, jangan kau Gimana sih Bang Luga jangan ini? kau bawa-bawa suster ngesot. Suster ngesot itu setan. Setan itu sudah Kan dilempar bangkit dari Yesus dari surga ke bumi. kematian. Kan bangkit dari kematian. Levelnya sama seperti Yesus. Bangkit dari kematian. Begini, oke, Nah. saya kasih tahu ya. Ada Saya kasih saingannya tahu kan? sebentar. Nah sekarang Saya jadi kasih RT tahu, kagak Bim. pernah kalah dia. Sebentar. Saya ajarin kau dulu ya. Nah. Ada namanya zombie. Zombie itu apa sih? Zombie itu setan masuk ke mayat. Itu terjadi di dalam upacara Toraja. Kalau nggak jadi ke jobi-jobi. Zombie itu setan masuk mayat. Tapi itu cuma sebentar dulu. Zombie itu cuma bertahan beberapa hari. Nanti dia mati lagi. Ya. Zombie itu Apa lu Sebentar. mau jobi nggak? sebentar. Iya. Terus. Sebentar. Terus. Zombie itu ya, zombie itu adalah setan yang masuk ke mayat. Itu ada di Toraja, itu mayat bisa jalan. Itu bukan orang mati bangkit, bukan. Itu setan masuk ke mayat. Nah, bagaimana kalau itu Sebentar. dialami juga sama Yesus? Karena dia disimpan dalam goa kan? Habis itu dia keluar. Yesus Ah. begini bro, Yesus itu naik ke surga, setan nggak bisa naik ke surga karena setan buangan dari surga. Naik ke Paham surga nggak? tuh di kitab Ayub. Setan tidak bisa naik ke surga, makanya Lah di kitab seluruh Ayub gimana? zombie itu nggak pernah ada cerita zombie naik ke surga, itu nggak ada karena di surga itu orangnya ganteng-ganteng, keren-keren. Nah zombie kayak muka kau. Nah, jadi itu adalah kebodohan. Terus yang kedua Juma. Terus di mana Yesus pernah jadi RT? Sebentar. Kau diam dulu. Kamu diam dulu. Kan Apa saya nama bilang, RT-nya? ketika kau bertanya di mana Yesus sebentar sabar kau. Pasti kebagian nanti, pasti kena balok kok. Gini ya. Kau bertanya, kapan Yesus jadi RT? Ya kan? Sebentar ya. Kau kan bertanya kapan Yesus jadi RT? Oke, kutanya. Kuasa apa? Ya. Mujizat apa yang mendukung congoran kau yang bau tai ini bisa kau ucapkan? Silakan apa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya kerajaan. Kerajaannya masih sampai hari ini 1400 tahun. Yesus Anda mengatakan raja di atas jadi raja, sementara jadi RT aja kagak pernah. Kan kutanya sama kau Juma manusia tertolol. Sudah kutanya tadi sama kau. Kau menanyakan itu, ada nggak mujizat yang mendukung congoran kau? Jadi begini loh ya, ketika kita ngeremehin orang, kalian udah makan belum? Jangan kalian. Nah, kalau kita berani ngeremehin orang, berarti kita punya duit. Bukan meremehin, ini saya bertanya di mana Iya, Yesus pernah bertanya jadi tadi RT. sudah dijawab tadi sama kau. Saya tidak meremehkan. Yesus kepada tadi kan sudah kujawab. Kepadaku telah diberi Yesus kuasa di bumi. itu adalah Kuasa apa? anak tunggal Allah. Jadi RT aja kagak pernah. Dengerin. Penguasa itu yang punya Kan perintah. sudah kujawab Dia punya tadi sama titah. kau. Dia punya tahta. Tahta duduk jadi RT aja kagak pernah kok jadi kuasa. Kuasa di mana? Raja di atas raja lagi. Ini Dia punya kayaknya kerajaan minta apa? Jadi RT aja kagak pernah. Itu namanya halu. Ini Itu kalau namanya kayak halu, Bang. begini, Itu halu namanya Bang Luga. Ini kalau kayak berobatlah begini, dulu. Sebentar. Kalau gaya lo kayak begini, cuma dengerin ya. Kalau gaya lo kayak begini, ini seluruh Indonesia ini bakalan gua sapu, bakal gua siksa-siksa kayak lu. Bagaimana ceritanya Anda menjual seorang raja tapi RT aja kagak pernah jadi RT? Ada yang mau percaya itu manusia halu? Ayo, di mana Yesus pernah jadi honorer? Yang jadi masalah,
Tidak ada mujizat yang mendukung congoran kau yang bau tai itu, Juma. Nggak ada. Tak ada juga yang mendukung Anda kisah atau sejarah dia pernah duduk jadi RT. Samanya. Ayo. Oke, saya jawab ya. Yesus itu kan di jubahnya tertulis King of Kings. Nah, itu cuma di jubah tertulis fakta, kagak jadi RT aja tidak. Sebentar Juma, nanti ku cubit bibir kau yang Aduh. Kalau dia kelompok geng pernah dia memimpin 12 orang, 11 orang jadi komplotan geng, ya benar. Yang pernah diobo-obo sama Kaisaran Pilatus ya. Tapi kalau jadi RT kagak pernah. Ini si Juma ini. Ya. Teman-teman, gimana sih Tuhan lu jadi RT aja kagak pernah. Teman-teman ya. Di Tuhan ini. Mas. Jadi kami dapat penglihatan si Juma ini ditarik oleh setan besar dalam kondisi ditarik ke lautan api. Syukran. Iya, itu penglihatan teman saya. Gila loh, iya Juma Bang Amadonitan Bang ditarik dalam kondisi telanjang, itu ditarik oleh berjubah hitam itu seperti binatang, seperti beruang. Itu dalam kondisi telanjang ditarik-tarik ke lautan api. Penguasanya siapa? Amadonitan. Penguasanya siapa? Siapa yang menjadi penguasa pada saat itu? Iya, maksudku jadi penguasanya siapa? Penguasa neraka Beelzebul. Itulah bos kau. Bukan. Yang menguasai di atas penguasaan itu, yang datang menarik darah saya itu siapa yang menguasai? Yesus. Rajanya siapa? Yesus. Kalau bukan, itu yang narik kau itu adalah penguasa jurang maut, si Beelzebul. Terus saingannya dalam kondisi telanjang. Saingannya dia siapa? Yesus. Itu kalau si Beelzebul itu gini, kan Yesus mengatakan di 1 Korintus 15, dia hanya menantikan seluruh musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Jadi nanti Beelzebul, kau masih pilih itu dijadikan tumpuan kaki Yesus. Berarti Yesus lebih tinggi kedudukannya. Berarti Yesus lebih tinggi kedudukannya jadi Beelzebul. Lebih tinggi. Beelzebul kan Beelzebul, kau, Lucifer, si Billy, itu dijadikan tumpuan kaki Yesus. Kan dikatakan begini, Allah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu jadikan tumpuan kaki. Nanti si Juma, si Beelzebul, Lucifer, dan seluruh jajaran pejabat-pejabat api itu nanti dijadikan tumpuan kakinya terus. Yesus jadi lagi Yesus ngopi, kedudukannya lebih tinggi. Semuanya. Jadi Yesus memang lebih tinggi. Yesus lebih tinggi dari segalanya. Tapi dia jadi RT aja kagak pernah. Kan ku bilang. Jadi halu semua itu halu. Itu halu. Kalau dia nggak pernah jadi RT, itu halu semua. Kau omongan yang kau keluarkan dari muncung kau yang bau tai itu omong kosong. Ya, kau mengatakan dia jadikan semua itu jadi tumpuan karena dia lebih tinggi kuasanya. Kalau bahasa medianya Juma, yang tadi kau keluarkan dari muncung yang busuk dan bau tai itu hoak. Yang hoak itu yang tidak pernah jadi RT tapi dikatakan jadi raja. Itu baru hoaks. Mana kapan apa nama pemerintah ketika jadi RT? Honorer saja sebagai pegawai RT aja kagak pernah. Gimana ceritanya mau jadi raja Bang Boga? Kenapa si Juma ini selalu membela bosnya si Beelzebul? Karena apa yang kan Yesus berkata, iblis adalah bapamu. Iblis adalah bapak segala dusta. Jadi bapaknya si Juma ini sebenarnya bukan bapak di surga. Ya, kalau Anda tidak bisa membuktikan Yesus pernah duduk jadi RT berarti Anda pendusta. Masalahnya tidak ada satu kuasa di muka bumi ini, bahkan Lucifer pun enggan mendukung kau. Di mata Lucifer juga kau jijik setan aja jijik ngeliat kau. Enggak, maksudnya kalau Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu pernah duduk jadi RT berarti Anda pembohong. Yesus sudah bangkit dari kematian, itu sudah kalau bukti. Bangkit dari kematian itu sama halnya dengan suster ngesot. Bangkit dari kematian itu. Iya sama aja kan, itu yang selalu jadi andalan bangkit dari kematian. Dia suster ngesot juga bangkit dari kematian. Ya, itu kan kata bapak kau si Lucifer. Itu kan kata bapak kau si Lucifer yang jelek yang bau tai itu. Jin dan Jun juga bangkit dari kematian. Nah, Jin dan Jun nggak tahu itu sama aja berarti. Iya, itu keluarga besar kau. Jin dan Jun, Lucifer, Beelzebul, Asmodeus, si Komo Baal, juga Beelzebul, bangkit dari kematian. raja dari jurang maut. Itu kerajaan kau.
Apalah itu artinya? Makanya Bangkit nanti dari Yesus kematian, datang, jadikan sebagai dasar. kau dengan seluruh Setan-setan jajaran juga kau bangkit dari kematian. dicampakkan Kenapa kau itu ke lautan jadikan api sebagai dasar cuma. ketuhanan? Susah kali Berarti kau diajari. berarti kuntilanak itu juga Tuhan dong, karena Itu dia sempat opung kau, bangkit dari itu pacar kematian. kau. Kuntilanak pacar kau. Kuntilanak, Ya, itu nenek kau. Itu genderuwo, opung kau. Ah. Itu keluarga besar kau. hantu balau, itu bangkit semua dari kematian. Kenapanya itu yang dijadikan Nah, itu sebagai dia, dasar opung kau pijakan? itu. Yesus Anda tuhankan karena dia bangkit dari kematian. Terus Nah, kenapa enggak itulah Anda makanya tuhankan Juma. yang lain? Zombie, Kenapa vampir, bangkit dari kematian semua Yesus itu. Kenapa enggak berkata, dituhankan? dengerin Juma ya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan. Kenapa lo nggak bangkit-bangkit? Kenapa Nabi lo nggak bangkit-bangkit? Makanya minta tolong kau sama Yesus. Kau mau diselamatkan, tapi pala kau keras Bagaimana kepala. mau minta tolong sama Yesus jadi RT aja kagak pernah? Bagaimana apa? Mujizat nggak ada. Congor, kawan congor. aja. Jadi RT Mujizat itu nggak minimal ada, bermanfaat. Orang minta urus KTP, kartu keluarga, akte Iya, kelahiran. aja. Oh ini jadi RT aja Apa kagak yang pernah. keluar Minta dari tolong sama muncul Yesus. kau cuma itu. Jadi RT kagak pernah kok. Gimana ceritanya? Apa yang mau dijual? Mau jadi RT honorer saja kagak pernah. Lonte aja ngerjain kau. Buktikan dulu. Kalau Anda nggak bisa membuktikan berarti halu aja. Beres, Sebatas Bang. halu semua besa. Masa gara-gara bangkit dari Tadi, kematian jadi Tuhan? Mujizat Hanya di gara-gara agama bangkit. kan ada. Hanya gara-gara bangkit dari Berperang kematian lawan jadi Israel pun Tuhan. kau kena bom. Ya kan? Entah kemana-mana perginya Giliran kan? sudah dibom sama Amerika sama Israel ujung-ujungnya nangis, Entah donasi. kemana-mana perginya. Nggak bisa Palestina aja udah buktikan, tinggal puing gitu. nggak bisa buktikan Tuhannya duduk jadi RT kemana-mana perginya. Buktikan dulu Bang. Yesus itu Dibom sama raja di Amerika atas segala nangis raja. terus, Irak dibom nangis. Bisa Raja di atas banyak segala sejarah. raja, Indonesia katanya. pun Buktikan dijajah, dulu. dijajah aja. Dari Jangan jadi sepanjang raja sejarah dulu. dari dulu salahnya Jadi kau RT sama aja dulu, sama jadi omongannya RT, Tuhan RT. Yesus. Pak RT, mau kemana Pak RT? Mau bangkitkan Secara Lazarus. duit juga kau lebih miskin. Ngapain kau orang miskin ngajarin orang kaya? Ahibili suaranya tenggelam Yang ikut lagi. Yesus semua tuh orang kaya, ngajarin juga Kecil, kau. kecil Kau suaranya. orang gembel ngajarin orang lagi kau. Kecil. Kau kan lebih miskin daripada orang Kristen. Kenapa pula kau jadi ngajarin kami? miskin? Nggak ada yang mau ngajarin, cuman bertanya di mana Yesus pernah jadi RT. Sekedar honorer pun boleh lah, silakan di mana. Pernah nggak? Borok-borok jadi raja, jadi RT honorer kagak pernah wong, jadi raja. Itu dunia halu namanya. Kalau hanya dasar karena dia bangkit dari kematian lu, Kristen Yesus gimana? Bilang, pertanyaan Susana, gimana? tidak ada yang mendukung. Bang Luga, Iya, Bang mau Luga jadi suster ngatain ngesot Bang ke, Juma. suster tai Bang ke. Luga. Tidak ada Pak kuasa Lampir. yang mendukung color kau. Pak Lampir lebih Color hebat kau lagi, nggak Pak didukung Lampir. oleh kuasa. Powernya Bang Luga. apa? Bang Luga, Nabi kau Bang aja Luga, langsung Bang bangkit, Luga. ngoceh aja mulut kau. Bang Luga. Aku akan menghisap darahnya. Mak Lampir lebih hebat. Bangkit juga dari kematian dia. Apa bedanya? Kalau hanya Juma dasar udah bangkit berubah dari jadi vampir tuh. kematian kemudian. Coba diulang lagi cuma. Aku hanya menginginkan darah. Coba diulang lagi kayak tadi. Coba. Hari ini juga aku menginginkan darahnya. Tuh. Itu lebih hebat. Kalau itu dasar pijakannya, bangkit dari Kabur kematian, dia jadi Tuhan. Lah tadi lebih hebat Mak Lampir. Raja di atas segala raja, jadi RT aja kagak pernah. Luga. Aduh, sia-sia lah orang tua melahirkan. Cuma menghabiskan beras aja ini anak.